Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Santo Petrus dan Paulus Balikpapan. Selamat Hari Kartini untuk para Kartini Indonesia. Melayani sejatinya akan terlihat dalam kerendahan hati saat kita melayani Allah dan sesama. Di minggu panggilan ini, Allah memanggil kita untuk melayani Allah dan sesama kita. Salah satu cara Allah memanggil kita yaitu dengan membuat kita penuh dengan semangat dan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, merayakan perayaan Ekaristi di gereja, dan terlebih lagi rajin ikut sekolah minggu. Sebelum kita memuji dan menjawab panggilan Tuhan, sebaiknya adik-adik menyiapkan diri dan menyiapkan Alkitab yang akan kita baca nantinya. Nah, adik-adik udah pada siap? Alkitabnya sudah disiapkan? Mari kita menjawab panggilan Allah dengan bernyanyi bersama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setelah kita memuji Allah, ada baiknya kita berdoa. Adik-adik, kakak persilahkan untuk mengambil sikap yang baik, duduk yang manis, dan lipat tangan di dada. Jikalau sudah, kita akan mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami menyapa Engkau, memuji dan memuliakan Engkau dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa, berikanlah kami rahmat-Mu, agar kami mampu melayani Engkau dan sesama kami, serta menanggapi panggilan-Mu terhadap diri kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantaraan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh adik Agatha. Setelah baca kitab suci, kita akan mendengarkan ngobras bareng Suster Priska ADM. Nah, bagaimana keseruan ngobras kali ini dan bagaimana Suster Priska menceritakan panggilan yang Suster Priska rasakan saat Suster Priska menjadi biarawati.
Oke, sekarang adik-adik persiapkan dahulu Alkitabnya, dibuka lalu kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak. Hari ini adalah hari Minggu panggilan. Kakak ingin mengajak adik-adik ngobrol santai alias ngobras. Ngobras hari ini kedatangan seorang narasumber. Siapa dia? Dia adalah Kartini Masakini, seorang wanita hebat, seorang suster provinsial dari Kongregasi Amal Kasih Darah Mulia. Penasaran kan adik-adik? Kalau gitu kita panggil saja yuk. Ini dia Suster Priska ADN. Halo Suster Priska. Halo juga Mbak Pita. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Suster sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol santai nih Suster ya. Iya. Sehingga kita bisa sharing kepada adik-adik Bina Iman Remaja. Suster, mungkin Suster bisa say hello dulu untuk adik-adik Bina Iman Remaja. Halo adik-adik Bina Iman Remaja, apa kabar? Kita yakin ya Suster ya, semua Ya. adik-adik sehat ya Suster ya. Salam sehat ya semuanya. Suster, nah, seperti kita ketahui, hari ini adalah Minggu Panggilan. Iya. Dan juga tanggal 21 kemarin kita memperingati Hari Kartini. Sebagai seorang wanita dan juga bisa dikatakan Kartini masa kini ya Suster ya. Iya betul sekali Mbak Pita. Suster mencapai posisi hingga saat ini yaitu Suster Provinsial dari Kongregasi Amal Kasih Darah Mulia. Itu kan membutuhkan proses yang amat panjang ya Suster ya. Yang ingin menjadi pertanyaan adalah dulu-dulunya itu Suster kok ada niatan untuk hidup membiara sehingga Suster terpanggil untuk menjadi suster, tidak mau menjadi seorang dokter, guru, atau seorang polisi. Kok larinya ke suster gitu. Mungkin bisa sharing buat adik-adik. Ya baik Mbak Pita, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau seorang guru, ya saya sebenarnya guru. Oh iya suster ya. Ya saya selesai SMP langsung masuk sekolah pendidikan guru. Namun cita-cita menjadi biarawati tidak padam walaupun sebagai guru. Sebenarnya cita-cita menjadi biarawati itu muncul dari hati saya itu ketika saya kelas 3 SD.
hanya karena hal sepele sebenarnya ya, masalah pelajaran agama. Saya itu sangat suka dengan pelajaran agama. Iya, suster. Dan kalau nilainya itu selalu dapat paling bagus ini agama, yang lainnya ya. Biasa saja suster ya. Nah, agama ini paling bagus saya tidak tahu. Lalu guru agama saya dan wali kelas itu seringkali mengatakan, wah ini calon suster. Saya bingung calon suster itu apa, karena belum pernah melihat sosok seorang suster. Iya. Nah, sampai kelas 5 SD ada suster-suster amal kasih darah mulia hadir di paroki Trinitas Cengkareng. Nah, di situ saya baru memahami, oh ini sosok seorang suster. Ya. Maka terngiang kembali kata-kata dari guru agama saya, calon suster. Nah, itu saya melihat itu, saya bilang kayaknya ini susternya tenang, tidak ada masalah, sepertinya gitu wajahnya, penampilannya. Maka saya rasa tertarik itu semakin kuat. Itu SD sampai SMP pun rasa tertarik itu menjadi semakin kuat karena saya juga aktif dalam hidup gereja. Lalu susternya juga selalu mendekati, mengajak untuk misa panggilan. Itu ada misa panggilan setiap Jumat ketiga. Pastor Peter OMI ini juga selalu mengajak untuk kami kaum muda yang tertarik itu diajak untuk misa panggilan. Dari situ semakin tumbuh subur panggilan itu sampai akhirnya saya mengikuti retret panggilan gitu. Lalu selesai SPG saya memilih tidak mengajar tapi langsung masuk suster. Oh gitu suster. Iya. Terus Langsung saya daftar di kongregasi amal kasih darah mulia di Jogja. Sebenarnya sih banyak tarekat lain juga yang memperkenalkan, lalu mengajak untuk mengikuti begitu. Tapi saya tetap memilih ADM karena cinta pertama saya di ADM. gitu ya suster. Ya, yang saya pertama kali kenal di paroki adalah suster ADM. Jadi itu istilahnya cinta pertama itu. Iya, jadi sudah putar-putar ke tarekat lain kembali cinta lama bersemi. BCL. Iya, CLBK. CLBK. Oh gitu ya suster ya. Jadi dari SD ya suster ya. Suster Iya. jadi melihat sosok seorang suster itu adem ceritanya suster. Iya. Terus suster ketika suster masuk membiara, tentu ada respon dari keluarga. Nah, respon apa itu suster? Apakah kita kan wanita ya suster ya? Iya. Kalau sudah membiara berarti istilahnya sudah lepas nih, ya kan? Pasti keluarga kamu perempuan sudahlah di rumah aja, di dapur aja. Nah, dalam memperingati Hari Kartini ini kita sebagai perempuan ini menunjukkan bahwa emansipasi kita. Iya. Terus itu apa suster? Responnya? Nah, responnya itu ada dua. Apa suster? Jadi yang sebagian pro, sebagian kontra gitu. Karena saya termasuk keluarga besar, tapi jadi kami 9 saudara. Oh iya. Dan kebetulan saya putri bungsu. Waduh. Nah, mama saya tentu saja keberatan pertama. Ya, memikirkan nanti anak bungsunya itu bagaimana kalau jadi suster, lalu ya macam-macam lah namanya orang tua. Ya. Lalu tapi kakak saya yang perempuan sangat mendukung. Yang laki-laki yang mendukung 2 orang, kakak laki-laki 3, 2 mendukung, yang 1 itu tidak karena dia Buddha. Oh iya. Nah, ya ada yang pro ada yang kontra. Tapi saya tetap mempertahankan, saya meyakinkan mama saya bahwa saya akan bahagia dalam perjalanan panggilan saya. Lalu saya mengatakan pada mama saya hanya ada 2 pilihan. Saya masuk suster di Jogja atau saya mengajar di Asmat. Karena kebetulan suster Ursulin tempat saya mengajar, tempat saya sekolah di SPG Santa Maria, saya masuk di sekolah-sekolah Ursulin ya, suster-suster Ursulin itu menawarkan untuk pengabdian di Asmat. Hanya 2 pilihan yang saya beri kepada mama saya.
Tentu saja mama saya memilih yang lebih dekat, Jogja. Jogja. Nah, dengan berat hati beliau mengizinkan, bahkan ikut mengantar pada akhirnya ketika saya masuk biara. Ya. Terus dukungan orang tua itu memang sangat penting sekali ya suster ya, sehingga perjalanan kita mulus ya meskipun ada kerikil-kerikil tajam ya Iya. suster. Oke suster, next question. Setelah suster masuk ke biara, ke susteran, itu kan penuh dengan tahapan-tahapan suster ya. Iya. Kita sebagai seorang awam itu kadang-kala tidak mengerti. Setelah ini menjadi suster, suster masuk kemana? Mungkin ada tahapan-tahapannya suster. Iya. Tahapannya itu cukup panjang. Pertama sebelum saya masuk biara, ketika Romo Peter atau Pastor Peter ya, Omi tahu bahwa saya mau masuk sebagai suster. Lalu bersama Suster Florencia ADM yang ada di paroki itu mengajak saya untuk ikut rekoleksi dulu, rekoleksi panggilan. Itu selama 11 kali hari Minggu. Iya, itu disebut sebagai aspiran. Aspiran itu calon suster. Iya, baru calon. Jadi mengenal dulu apa itu panggilan. Nah, selama 11 kali rekoleksi itulah saya diperkenalkan dengan ya banyak, bukan hanya saya, tapi ada berapa puluh orang yang ikut waktu itu, calon imam, calon suster, calon bruder, bersama-sama rekoleksi, dan di situ diperkenalkan arti panggilan, terus tantangannya, bagaimana hidup membiara, tentang liturgi, semua diberikan selama 11 minggu. Maka saya selama 11 minggu itu tidak pergi kemana-mana kecuali rekoleksi itu. Nah, setelah 11 minggu itu selesai, lalu lulus SPG karena minimal lulus SMA. Oh gitu ya suster. Dulu masih ada SPG. Nah, lulus SPG saya memberanikan diri membuat surat lamaran untuk diterima sebagai postulan. Postulan itu lanjutan Dari aspiran. Ya, dari aspiran lalu postulan. Ya. Nah, itu sudah masuk ke dalam biara, tapi belum terima soyer ini, Oh, busana religius ini, baru baju putih saja. belum pakai Terima, soalnya. belum. Itu postulan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu saya diminta mempertimbangkan dalam retret apakah mau lanjut atau tidak. Ya. Nah, karena saya mau lanjut, maka saya menulis surat lagi permohonan. Itu wajib ya suster? Iya, supaya diterima sebagai novis. Novis itu Lanjutan dari postulan. Ya, jadi masa novisiat. Ya, istilahnya. Nah, masa novisiat itu 2 tahun. Jadi ditambah postulan 3 tahun. 3 tahun. Itu bisa gagal ya suster? Bisa gagal. Maka ketika masuk novis tahun pertama, ketika diterima permohonan saya, lalu saya menerima busana religius ini. Apa sloyer? Ya, sloyer. Lalu saya diminta memilih nama Suster. nama suster. Nah, maka nama kecil ditinggalkan. Oh iya. Lalu berganti Jadi menjadi nama suster Priska. Supaya ada nilai-nilai dari Santa Priska ini menjadi milik saya. Saya hidupi dalam perjalanan panggilan. Itu novis tahun pertama. Lalu dilihat lagi tahun depannya dalam retret lagi apakah mau lanjut atau tidak. Setelah saya mau lanjut, saya buat surat lagi permohonan untuk masuk novis tahun kedua. Oh gitu. Ya, Setiap naik jenjang itu harus selalu buat surat permohonan dengan kebebasan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita Ya, betul. untuk panggilan. Ya. Nah, orang tua mendukung, semua mendukung. Kakak saya yang tadinya tidak mendukung, akhirnya juga ikut mendukung, bahkan ikut masuk agama Katolik. Oh ya. Itu suatu hal yang saya syukuri. Iya. Lalu saya masuk novis tahun kedua. Di situ banyak kegiatan, antara lain orientasi hidup di komunitas. Jadi saya tidak di novisiat tapi 3 bulan di komunitas ADM yang lain, bisa di Kuta Arjo, bisa di Bromo, bahkan bisa di Sumbar. Setelah itu live in itu tinggal di luar.
lepas busana religius, menyamar lah istilahnya. Oh gitu, ada Iya. istilah penyamaran. Iya, jadi kita menyamar lalu hidup di desa-desa. Oh. Nah, waktu itu saya dapat di desa Wonogiri, Bangkirutno. Nah, di situ selama 2 bulan, sebulan 2 bulan kami menyamar. Nah, untuk apa sebenarnya? Untuk menyatu dengan masyarakat sambil melihat, menimbang-nimbang apakah saya mantap Ya. tetap Menjadi menjadi seorang suster dengan membaktikan diri untuk masyarakat, atau saya malah ingin bergabung dengan masyarakat itu. sekitar. Gitu. Nah, setelah selesai masa orientasi, menjalani retret agung selama 1 bulan, 1 bulan. ya, lalu di situ mengambil keputusan apakah mau mengucapkan kaul atau mundur. Masih tetap ditawarkan ya? Iya, ditawarkan. Mau lanjut atau mundur? Nah, setelah mau lanjut, membuat surat permohonan supaya diperbolehkan mengikrarkan kaul yang Kaul. pertama. Kaul itu ada berapa kali suster? Ya, 2-3 kali ya sampai kekal. Oh sampai Maksudnya, kekal ya suster. jadi kita masih diberi Kesempatan. kesempatan Mau untuk tetap. berpikir. Ya. Nah, kesetiaan itulah diuji pada saat itu. Ketika saya mengatakan iya pada Tuhan di hadapan Romo ataupun di hadapan umat dan orang tua, ya saya harus konsisten dengan yang saya katakan. Sekali iya tetap iya. Itu saya jalani selama 6 tahun. 6 tahun ya Yang suster. disebut masa junior. Oh, Junior. meskipun sudah kaul tapi masih disebut junior. Ya, suster? Junior, ya. Kaul Itu kan pertama ya? setelah kaul pertama kami disebut masuk masa junioran. Itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Setelah 6 tahun berani tidak untuk kaul kekal. Nah, 6 tahun itu saya sudah dapat tugas di karya, kebetulan saya dapat tugas studi Gimana itu? di teologi, Fakultas Teologi Kentungan di Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma. Jadi kuliahnya bersama para calon imam. Kadang saya merasa terpuji di antara para Wanita, para pria. Nah, itu sungguh-sungguh Kartini. betul ya suster ya. Ya, perjuangan godaan banyak kan di antara laki-laki. Iya, betul suster. Para calon imam. Mereka yang menggoda saya atau saya yang menggoda mereka. Iya. Dan di situ diuji dan lolos. Setelah selesai semuanya 6 tahun, saya memberanikan diri untuk mengikrarkan kaul kekal. Kaul kekal berarti bagi saya adalah seumur hidup, sekali iya tetap iya. Jadi proses dari kaul kekal sampai ke sini itu sudah perjalanan berapa tahun? Selama masuk dari postulan. Kalau dari postulan ya 33 tahun. Tapi kalau dari kaul pertama 30 tahun 1 Juli besok. Benar-benar perjalanan suster ya. Ya, perjalanan yang panjang. Ya, betul. Jadi sudah mantap ini ya suster ya dengan mengucapkan kaul kekal. Nah kita juga pengen tahu nih suster, mungkin adik-adik di rumah juga tidak tahu nih hidup membiara itu seperti apa sih suster. Terus di dalamnya itu apa saja yang dilakukan suster? Ya, itu kita sudah berjanji untuk membaktikan diri kepada Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tapi lewat siapa secara nyata ya tentu lewat sesama yang dijumpai dan dipercayakan ya. Nah, apa saja kegiatannya yang paling penting dalam hidup pembiara itu adalah hidup doa. Kami dilatih sejak mulai memasuki masa postulan itu adalah hidup doa. Meditasi pribadi maupun meditasi bersama, lalu hidup doa bersama, doa pribadi ya, di komunitas. Jadi hidup doa harus kuat karena tanpa kekuatan doa ya kita tidak punya kekuatan untuk setia dalam panggilan. Ya, dalam menghadapi kesulitan, tantangan itu kita tidak akan punya kekuatan kalau hidup doa tidak kuat. Nah, jadi relasi dengan Tuhan Yesus itu harus sedemikian dijaga. Maka selalu ada waktu untuk doa pribadi, meditasi, dilatih itu saja. Lalu refleksi.
lalu ada refleksi tengah hari untuk refleksi di akhir hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu saja kegiatan hidup berkomunitas. Nah, hidup berkomunitas ya seperti di rumah kita masing-masing lah, pasti ya ada pekerjaan ya, menyapu, mengepel, itu membersihkan, semuanya itu kan sudah pekerjaan di rumah ya, dan sehari-hari jalan sehari-hari. Dan itu juga yang dibuat di dalam biara, selalu ada pembagian tugas. Sejak postulan itu juga udah dilatih siapa yang membersihkan kamar tamu, siapa yang membersihkan ruang makan, gitu, yang membersihkan kamar tidur, seperti itu. Nah, ketika di komunitas karya tentu beda dengan novisiat, berbeda sedikit maksud saya. Tapi tugas-tugas itu tetap. Sekalipun dia mendapat tugas mengajar, tapi pulang ya tetap ya iya, melakukan kegiatan. tetap melakukan kegiatannya, ya mencuci pakaian atau pekerjaan memasak itu sudah menjadi pekerjaan harian. Nah, selain itu tentu saja kita juga terlibat di dalam kegiatan di paroki, di gereja, karena kami adalah bagian dari gereja. Nah, maka kami terlibat entah itu mengajar piah, pendalaman iman anak, mendampingi bina iman remaja, atau juga mengajar komuni pertama, katekumen, krisma dan sebagainya, juga menjadi prodiakon, bahkan juga diberi tugas lektor bisa seperti itu. Itu bagian dalam kegiatan gereja. Ya, lalu hidup komunitas sendiri juga harus diperhatikan seperti sebuah keluarga lah. Pasti ada saatnya kebersamaan dalam keluarga. Nah, kami di komunitas juga makan pagi, makan malam itu kalau di novisiat malah pagi siang malam harus bersama. Tapi ketika sudah di komunitas karya kita menyesuaikan keadaan karya. Tapi paling tidak pagi dan malam itu diusahakan bersama. Doa juga begitu, harus ada doa bersama. Lalu ada rekreasi bersama. Nah, setiap apa susah rekreasi itu? Nah, itu nanti disepakati di dalam komunitas. Biasanya hari apa rekreasinya. Seperti sekarang ini saya di komunitas Kota Baru Jogja. Kami sepakat itu rekreasinya itu hari Sabtu, Minggu, Senin. Nah, hari Selasa itu rekreasi tetapi tidak menonton televisi. Jadi kami rekreasi itu ada nonton televisi, bukan ke pantai. Nah itu saya pikir keluar gitu, outdoor gitu. Dulu waktu saya pertama kali di dalam biara begitu, saya pikir aduh senang sekali nih ada rekreasi setiap malam. Kok setiap malam ya? Mana ini? Pikir saya nonton di bioskop atau apa? Nah pikiran saya gitu tadi. Itu, tapi setelah tahunya rekreasi kok ambil tikar, disuruh duduk bersama nonton televisi. Iya, nah tapi sekarang dipilah. Kalau hari Sabtu, Minggu, Senin kami nonton televisi. Hari Selasa kami permainan. Buat acara berkelompok main kartu. Oke. Tapi tidak pakai uang ya, bukan berjudi kan. Game-game biasa. Iya, lalu pokoknya permainan yang membuat kita gembira. Yang nggak mau karena ada tugas studi ya sudah masuk kamar belajar. Lalu hari Rabu tidak ada rekreasi khusus untuk hari belajar, memang hari studi. Dan tidak studi ya baca-baca buku, bacaan rohani apa saja. Hening, hari Kamis, hari hening. Itu hari komunitas kami. Adorasi, setelah itu hening di kamar masing-masing, entah mau belajar atau bacaan rohani atau apa saja. Yang pasti jam 9, jam 10 malam itu sudah harus istirahat. Ya, kecuali yang studi ini karena tugasnya banyak, kadang kami membatasi sampai jam 11 saja. Belajar itu ya. Iya, karena itu tugas-tugas ini loh, apalagi studi online. Ya betul. Tugasnya banyak sekali dari dosen. Itu kami beri kesempatan. Nah, setelah itu tugas studi ya seperti itu jadinya yang kami buat selama ini rekreasinya. Lalu hari Jumat itu keterampilan. Siapa yang bisa terampil menyulam, merajut gitu. Kalau yang nggak bisa apa-apa ya sudah buat kartu atau apa yang dia bisa. Gitu. Ya, itu bakat minat mereka. Ya. Nah, hari Sabtu baru kan nonton televisi, Sabtu Minggu libur ya suster ya.
gitu. Rekreasinya hanya sampai jam 9 malam, kecuali hari Sabtu sampai setengah 10. Jadi itu kita lagi asik-asik nonton IKC, akhirnya harus menyetop. Ayo tutup kunci. Iya, ada yang gitu, pasti ya Penonton kecewa. harus lepas bebas pun Ya. bilang tidak bisa sepanjang malam nonton IKC walaupun lagi ngetren ya. Asik-asiknya suster. Gitu ya suster. Iya. Ada lagi suster? Sudah itu. Jadi itu kegiatannya suster. Asik juga suster mendengar kegiatan-kegiatan. Mungkin begini suster, ini pertanyaan dari saya sendiri ya suster. Di dalam komunitas itu kan kadang-kala ada nih perasaan antara satu dengan yang satu. Itu kan tidak seide, tidak sama. Nah, suster menyikapinya bagaimana suster? Ya, ini perlu kedewasaan pribadi ya, masing-masing pribadi. Saya membayangkan sebuah keluarga, karena saya kebetulan dari keluarga besar, itu saya juga tidak seide dengan kakak saya kan. Ya, Nah, tapi bagaimana saya belajar dari hari ke hari untuk melepaskan ego saya. Saya tidak boleh hanya berprinsip mau menang sendiri, apalagi hidup bersama dengan orang lain yang sekarang memang sudah menjadi saudara saya, tapi kan mereka latar belakang keluarga berbeda, latar belakang budaya berbeda. Kita disatukan oleh Tuhan karena cita-cita yang sama. Maka dari hari ke hari kami dilatih sejak memasuki masa postulan itu sudah dilatih bagaimana kami harus mengolah emosi kami, mengolah keegoisan kami supaya tidak menjadi orang yang egois dan individual, tapi harus mencoba belajar mengerti, belajar memahami, lalu selalu ada koreksi persaudaraan. Gitu ya. Jadi harus siap menerima nih, koreksi itu kan bisa plus, bisa juga yang minus. Itu harus siap hati menerima koreksi itu dengan hati yang terbuka dan mau berubah. Begitu yang kami alami. nah saya baru tahu nih suster, koreksi itu dilakukan secara terbuka, Iya, face to face gitu. iya, Oh gitu ya suster. iya, Jadi mau tidak mau kalau dikoreksi ya harus terima ya suster ya, dan Iya. harus berusaha untuk memperbaiki ya suster. iya, Oh gitu. Nah ini saya baru tahu suster ya. Jadi tidak hanya sekedar di hati ya suster ya, iya. langsung diungkapkan ya suster. Oke. Nah, kadang dibuat tulisan juga. Gitu. Jadi kami misalnya pas mau malam tahun baru, Oh iya. nah itu kami membuat koreksi secara tertulis yang baiknya apa dari teman, yang kurangnya apa. Itu tergantung dari pimpinan komunitas mengajaknya bagaimana. Nah, yang pernah saya buat seperti itu, mengajak mereka untuk menuliskan bukan hanya yang kurang, tapi juga yang baik, kita memberi apresiasi. Nah, setelah itu surat itu diberikan kepada Orang orang yang kita menilai itu ya dalam acara ibadat bersama tutup tahun itu bisa dibuat seperti itu. Bisa juga suatu saat kita hanya melihat yang baik saja, tidak ada kekurangan. iya, melihat yang baik dari setiap pribadi suster yang bersama. Misalnya satu komunitas ada 10, berarti saya melihat 9 suster ini yang baiknya apa. 1-2 butir kita menyumbangkan itu lalu memberikan, sehingga kalau dia akan menerima 9 kebaikan yang dia lihat. Mungkin dia tidak melihat tapi kita melihat Ya. ya, sehingga dia merasa oh saya berharga, saya ternyata dicintai, saya ternyata bisa memberikan sesuatu yang positif. Itu yang kami buat selama ini Ya suster ya. Suster. Lanjut suster ya. Jadi sepanjang perjalanan suster hidup membiarkan sudah 30 berapa sih 33 tahun. Tentu suster mengalami krisis panggilan. Di masa-masa apa itu krisis panggilan itu suster? Atau nanti ya krisis panggilannya dulu, nanti sukanya juga suster ceritakan kepada sebenarnya dalam perjalanan panggilan itu saya itu merasa bahagia sekali Mbak Vita. Kalau nggak bahagia kan saya sudah pergi gitu ya.
Saya ingat sekali ketika saya mau ke Jogja masuk biara, keluarga saya maupun sahabat-sahabat saya di Cengkareng, Jakarta itu mengatakan, besok kalau nggak betah, beritahu ya, nanti saya jemput. Begitu, orang Jakarta kan biasanya kalau nggak kerasan, nggak betah, ini beritahu aja, nanti saya jemput. Ya. 1 minggu paling juga nanti pulang. Ya, tapi saya ketika melangkah, saya bilang, semoga saya tidak hanya 1 minggu, tapi seterusnya. Ya. Karena sekali saya melangkah, saya akan terus melangkah terus. Seperti yang Yesus katakan, barang siapa sudah berjalan dan tidak lagi menengok ke belakang. Yang saya coba buat selama ini, dan akhirnya bisa bahagia, gembira. Walaupun tentu saja ada tantangan, ada kesulitan ketika yaitu tadi salah paham, ada yang tersinggung, lalu mendiamkan. Nah, saya kan paling tidak bisa kalau didiamkan. Walaupun di rumah sudah punya pengalaman didiamkan oleh kakak saya, tapi saya tidak suka didiamkan. Itu maka saya berusaha untuk mengajak bicara lagi. Itu kan bukannya, tapi sukanya yaitu banyak ketika kita bisa hidup bersama, bisa saling menopang, mendukung, koreksi persaudaraan tadi, saling meneguhkan. Itu hal-hal yang menggembirakan. Doa, ada retret, ada rekoleksi, itu kegiatan-kegiatan yang bagi saya sungguh menyegarkan rohani saya, sekaligus juga jasmani. Nah, kebersamaan komunitas, lalu juga ketika saya bisa memberikan diri untuk orang lain, di karya perutusan maupun di sekolah atau di gereja, itu saya melakukannya dengan enjoy saja, gembira. Ya. Nah, kalau ditanyakan krisis, ya itu justru terjadi ketika saya bergerak dengan ketaatan menjelang mau 25 tahun justru itu. Saya merasa kalau ketaatan ketika saya sudah mau 25 tahun kemarin itu antara saya mau dipindah ya di yayasan pendidikan ya, tapi juga saya masih menjadi pimpinan komunitas di Kuto Arjo gitu. Sebagai pimpinan komunitas lalu mau dipindah ke yayasan. Ya salah satu belum dilepas ini. Masih 2 pegang. Jadi masih pegang 2. Ya. Bahkan juga. Nah, itu saya bilang, aduh ini saya ya susah kalau seperti ini. Ya. Nah, yang satu ya pokoknya ya ini kalau ketaatan ya. Jadi kita menjawab ya. Tapi juga ini bagaimana? Saya harus pegang yayasan tapi sekaligus pimpinan. Nah, di situ bergulat. Lalu kebetulan juga ada ya ini ya. Dalam pergulatan kalau ketatan itu saya ya tidak sebenarnya ingin berhenti gitu, pusing sekali gitu. Tapi akhirnya saya coba membawa itu lagi dalam doa. Dalam refleksi saya melihat kembali perjalanan panggilan saya, masa sudah 25 tahun diperjuangkan, berhenti hanya karena soal ini. Itu yang dikatakan Yesus pada saya dalam doa. Saya membayangkan dalam doa saya mencoba mengkontemplasikan Yesus seakan-akan mengejek saya, menantang loh, hanya karena masalah ini saja kok pergi. Cuma dong 25 tahun jalan seperti itu. Maka akhirnya bangkit lagi semangat saya tidak boleh mundur. Maka dalam retret waktu menjelang 25 tahun saya sungguh-sungguh merefleksikan hal itu dan mencoba mengumpulkan kembali kekuatan untuk menjawab ya pada tugas itu. Jadi suster ambillah tugas itu. Iya. Akhirnya ya pasti pimpinan juga melihat pasti salah satu kan dilepas, tidak dibiarkan terlalu lama. Akhirnya saya menjalani tugas itu dengan gembira. Jadi itu krisis yang paling krisis panggilannya suster. Iya. Tapi mungkin sukanya banyak ya suster? Iya, sukanya tadi banyak yang saya katakan sejak awal itu masuk itu karena punya teman banyak. Iya. Ya. Angkatan saya itu dulu 18 loh Mbak Gita. 18 orang dari berbagai daerah. Saya satu-satunya dari Jakarta. Nah, saya senang saja punya teman banyak. Ya. Walaupun pada akhirnya ya semua pada pergi. Rontok satu-satu ya suster. Satu-satu entah karena sakit, entah karena dia menemukan panggilan yang lain. Begitu.
ya sudah, setiap kali mereka pergi saya sebenarnya sedih juga ini. Iya, kehilangan. Iya, terus ketika saya sedih, malah kalau saya renungkan atau pembimbing saya mengatakan, loh apakah kamu mau pergi juga? Loh pertanyaannya seperti Yesus. Yesus selalu bertanya begitu pada Petrus ya, bacaan Injil hari ini. Apakah kamu akan pergi juga? Saya mau pergi kepada siapa? Karena saya sudah memilih ini, ya sudahlah teman saya pergi ke Bapak. Terus sampai akhirnya kami tinggal berenam dari 18 sebenarnya. Iya, itulah banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi nggak usah takut loh adik-adik, kalau kita mantap menjawab iya atas panggilan Tuhan, kita jalani saja. Yang penting hati mau menjawab, mau mendengarkan panggilan Tuhan. Oke, ini kayaknya terakhir deh Suster Priska. Closing statement untuk Adik-adik binaan remaja. Ya, khususnya kami Santo Petrus dan Paulus Daro. Oh iya. Oke, adik-adik Bina Iman Remaja di Paroki Santo Petrus Paulus Dahor. Semoga adik-adik mau mendengarkan suara Tuhan yang memanggil dan berani menjawab panggilan itu, entah menjadi pastor, menjadi bruder, ataupun menjadi suster seperti saya. Ya tidak harus persis saya ya, tapi yang pasti menjadi seorang suster. Mulai dari mana? Mulai dari sekarang mendengarkannya, entah itu lewat bacaan-bacaan rohani, santo-santa, atau juga sering ke gereja menjadi mesdinar. Pokoknya banyak cara bagaimana adik-adik mendengarkan. Ketika ada rasa tertarik, rasa keinginan, itu dipupuk terus dan dengan semangat menjawab ya untuk panggilan Tuhan. Begitu adik-adik. Oke, Suster Priska, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu, sudah sharing kepada adik-adik Bina Iman Remaja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat kita. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ngobrol santai bareng Suster Priska ADM. Jadi adik-adik seperti Suster Priska bilang, kalau adik-adik mempunyai niat atau panggilan, terus digali, diasah, dan temukanlah jawaban. Tuhan akan memberkati kalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Dah, bye.
tenagamu telah membunuh. Engkau adalah wanita yang disukai banyak orang. Tentang mulia budimu, baik tingkah lakumu, lembut tuturmu, dan hebatnya karyamu. Agaknya kami perlu berterima kasih pada sosokmu, telah mencerdaskan banyak generasi dengan karyamu yang luar biasa. Hari ini kami mencoba untuk sepertimu, belajar lembut dalam bertutur, tidak sekedar di media sosial saja, memuliakan budi pekerti bukan karena ada apanya, mengalahkan kemalasan dan terus berjuang untuk negara, belajar berkorban meski tanpa balasan. Terima kasih Kartiniku, telah menginspirasi dan mencerahkan negeri. Semoga kami bisa meladanimu, mengabdi untuk negeri kita, Indonesia. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Selamat Minggu Panggilan. Allah mengundang kita untuk mengambil bagian dalam suatu karya besar. Semoga kita semua mampu menanggapi panggilan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sukacita dan kegembiraan yang sudah kami peroleh bersama dalam pertemuan virtual ini. Ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh hidup dan niat baik kami dalam menjalankan kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Semoga Engkau senantiasa hadir menyertai dan menyadarkan kami untuk berjaga-jaga dengan menyambut kedatangan-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami selalu dan sepanjang masa. Marilah kita terima berkat dari Romo Sule. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, terima kasih adik-adik masih setia dan melayani serta memuji Tuhan bersama. Setelah kita bernyanyi bersama, berdoa, membaca kitab suci, serta mendengarkan obrolan singkat dari Suster Priska ADM, kini tiba saatnya untuk kita berpisah. Tapi jangan sedih, karena kita akan bertemu kembali di sekolah minggu selanjutnya. Kakak selalu mengingatkan agar adik-adik tetap menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak ketika di luar rumah, dan selalu mencuci tangan, agar kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.